Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puji, NIM 18040564088 dari Sosiologi kelas 2018C. Saya akan menjelaskan tentang teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard dengan contoh kasus berjudul Perilaku Konsumtif Keluarga Menjelang Kelahiran Anak Pertama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi Jean Baudrillard atau konsumerisme. Baudrillard menyatakan bahwa konsumsi yang terjadi pada saat ini telah menjadi konsumsi tanda. Maksudnya, tindakan konsumsi suatu barang dan jasa tidak lagi berdasarkan pada kegunaannya, melainkan lebih mengutamakan pada tanda dan simbol yang melekat pada barang dan jasa tersebut. Budaya konsumsi sendiri dilatar belakangi oleh munculnya kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx. Kapitalisme yang dikemukakan oleh Marx adalah suatu cara produksi yang dijalankan oleh kepemilikan pribadi sebagai sarana produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara eksploitasi pekerja. Bagi Baudrillard sendiri, sebuah objek tidak hanya memiliki use value atau nilai guna dan exchange value atau nilai tukar, tetapi juga memiliki symbolic value atau nilai simbol dan sign value atau nilai tanda. Baudrillard berpendapat bahwa yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumerisme atau consumer society bukanlah kegunaan dari suatu produk, melainkan citra atau pesan yang disampaikan dari suatu produk. Masyarakat pada akhirnya hanya akan mengonsumsi citra yang melekat pada barang tersebut atau bukan lagi pada kegunaannya, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak pernah merasa puas. Menurut Baudrillard, tanda menjadi elemen penting dalam masyarakat konsumerisme saat ini dan akan memicu terjadinya konsumsi secara terus-menerus karena di kehidupan sehari-hari setiap individu dapat terlihat dari kegiatan konsumsinya. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah tentang fenomena atau contoh kasus yang ada di masyarakat. Contoh kasus yang ada di masyarakat saat ini yang saya ambil adalah tentang perilaku konsumtif keluarga yang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Seperti yang diketahui, untuk menanti kelahiran anak pertama, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dikarenakan persiapan dan kebutuhan yang banyak tersebut, hal tersebut menjadikan penelitian ini menarik karena perilaku konsumsi tersebut beragam dan berbeda dari setiap keluarga yang tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Dari beberapa keluarga yang diamati, didapatkan data bahwa tujuan utama dalam kegiatan konsumsi tersebut memang untuk memenuhi keperluan si jabang bayi yang akan lahir nanti. Tetapi, pemilihan produk masih didasarkan dengan model, harga, dan nilai yang akan didapatkan apabila menggunakan produk-produk tersebut. Sebagai contoh, pakaian bayi. 3 dari 5 keluarga yang saya amati memilih baju dengan kualitas terbaik dan motif serta model yang kekinian. Sedangkan 2 lainnya melihat kualitas yang setara dengan harga dan tidak mementingkan motif dan model yang kekinian, atau lebih memilih yang nyaman untuk digunakan oleh bayi. Pemilihan model dan motif yang dibeli ini didasari dengan pemikiran bagaimana orang lain akan menilai penampilan anaknya kelak dan juga menginginkan kualitas yang terbaik bagi anak pertama mereka dan tetap terlihat modis ketika digunakan anak mereka nantinya. Pemahaman akan anak pertama yang harus mendapatkan segala sesuatu yang baru dan dengan kualitas terbaik kadang melupakan fakta bahwa harga yang dikeluarkan cukup banyak dan kadang kurang masuk akal. Sebagian dari mereka
juga menolak untuk menggunakan barang milik saudara mereka yang masih dibilang dalam kondisi bagus dan layak pakai. Namun, kembali lagi, anggapan anak pertama harus serba baru tetap akan mematahkan saran-saran dari pihak lain. Salah satu keluarga yang diamati justru malah memperlihatkan bahwa mereka hanya membeli barang-barang yang berharga mahal agar dapat ditunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah keluarga yang mampu untuk membeli barang-barang bermerek yang bagi mereka barang dengan harga yang mahal pasti akan memiliki kualitas yang baik dan setara dengan harga yang mereka keluarkan. Dan dikarenakan barang-barang yang dibeli adalah barang-barang bermerek dan berharga mahal, maka keluarga ini seperti menginginkan pujian dari masyarakat mengenai produk-produk yang dibeli untuk calon anak pertama mereka. Keluarga ini juga terlihat mengabaikan hadiah pemberian dari tetangga atau rekan-rekannya yang memberikan barang biasa atau standar umum dalam memberi hadiah. Keluarga ini tidak menggunakan barang-barang tersebut dengan alasan sudah membeli sendiri produk yang sama namun dengan kualitas dan harga yang berbeda. Selanjutnya akan dilakukan analisis fenomena berdasarkan teori. Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa memang keluarga baru atau sepasang suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka beranggapan bahwa anak pertama harus memiliki barang-barang kebutuhannya yang serba baru. Namun, alih-alih memang untuk keperluan sang cabang bayi, kebanyakan pembelian barang-barang keperluan bayi ini didasari dengan value atau tanda yang akan mereka atau anak mereka dapatkan hasil dari menggunakan barang yang mereka beli tadi. Meski memang tidak semua keluarga memilih untuk membeli barang-barang yang mahal atau masih disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka, namun tetap saja masih ada harapan tersembunyi yang berharap si cabang bayi nantinya atau orang tuanya nanti mendapatkan pujian dari masyarakat mengenai barang yang mereka beli tersebut. Pemilihan produk-produk kebutuhan anak biasanya dipertimbangkan terlebih dahulu kemungkinan citra atau tanda yang diberikan oleh orang lain ketika anak mereka menggunakan barang tersebut nantinya. Dan jika mereka telah mendapatkan citra atau pujian dari masyarakat mengenai barang dan produk-produk tersebut, mereka pasti akan merasa kurang dan ingin untuk lebih menunjukkan bahwa masih ada produk lain yang bagus dengan harga atau kualitas yang lebih tinggi untuk ditunjukkan lagi kepada masyarakat bahwa mereka mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Kepuasan mereka adalah ketika masyarakat memberikan citra baik kepada keluarganya mengenai produk-produk yang mereka kenakan. Keinginan untuk mendapatkan tanda atau pujian dari masyarakat lain yang melihat barang-barang yang dikenakan oleh anak mereka nantinya sudah melekat sejak awal mereka mengetahui kehamilan atau bahkan sejak awal mereka menikah. Itulah yang membuat tindakan konsumsi mereka juga dipengaruhi untuk mendapatkan simbolik dan sign value tadi. Sekian presentasi mengenai perilaku konsumtif keluarga menjelang kelahiran anak pertama dengan teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.